kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas silakan memimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapak akan mengecek siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa masuk ke apa? Kalau saksi sama-sama doakan supaya cepat sembuh. Sebelum belajar ya, kita akan menggunakan materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu menjumlah dan mengurangkan bilangan pecah. Kemarin kita belajar tentang menjumlah dan mengurangkan pecahan, di mana kalau menjumlahkan dan mengurangkan pecahan kemarin yang kita bahas kemarin, kita harus menyamakan penyebut. Untuk hari ini kita belajar materi perkalian bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu kemarin, di mana bilangan pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Ingat, namanya bilangan pecahan, ada pembilang dan ada penyebut. Nanti kita akan menggunakan alat peraga. Nanti akan Bapak bagikan alat-alatnya. Kita akan membuktikan tentang perkalian bilangan pecahan. Sekarang Bapak punya yel-yel tentang perkalian bilangan pecahan. Kalian dengarkan, nanti kalian ikuti, ya. Nah, sekarang dengarkan dulu. Menjumlah dan mengurangkan pecahan, jangan lupa samakan penyebut dulu. Jika akan mengalihkan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Itu adalah yel-yel tentang bilangan pecahan. Sekarang kalian ikuti. Sudah Bapak, baru kalian ya. Menjumlah dan mengurangkan bilangan pecahan. Jangan lupa samakan penyebut dulu. Jika akan mengalihkan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Dari yel-yel ini dapat kita simpulkan kalau menjumlah dan mengurangkan pecahan harus disamakan penyebut. Kalau perkalian bilangan pecahan
kita tidak bisa lagi menyamakan penyebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan. Sekarang Bapak akan menjelaskan yang namanya bilangan pecahan. Nah, di sini sama-sama kita lihat ya, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, di sini kita contohkan misalkan A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Pecahan dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, seperti membagi makanan, mengukur bahan dalam resep, atau menentukan persentase. Pemahaman tentang pecahan sangat penting karena membantu kita dalam memahami konsep matematika yang lebih kompleks, seperti desimal dan persentase. Pecahan kita dapat lebih mudah dalam melakukan perhitungan dan analisis dalam berbagai situasi. Itu namanya bilangan pecahan. Sekarang tujuan kita belajar pecahan. Tujuan kita belajar pembelajaran perkalian pecahan yang pertama itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa tentang bagaimana mengalihkan pecahan dengan benar. Itu salah satu dari tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu perkalian bilangan pecahan. Terus yang kedua, dapat menerapkan strategi yang sesuai untuk penyelesaian masalah matematika yang melibatkan pecahan, mengembangkan keterampilan kritis dan analisis. Itu tujuan dari pembelajaran kita yang kedua. Terus yang ketiga, membantu siswa untuk melihat hubungan antara pecahan dan bilangan bulat, serta bagaimana pecahan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang, di sini ada contoh sebuah bilangan pecahan, yaitu 5/9. 5/9 ini. Sekarang Bapak tanya, yang mana yang disebut dengan penyebut? Bawah. Yang pembilang? Atas. Alhamdulillah sudah bisa semua ya, karena sebelumnya kita telah mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah itu adalah penyebut. Ngerti ya? Sekarang Bapak akan memperagakan dengan menggunakan alat peraga. Kita akan membuktikan satu buah contoh bilangan perkalian dengan menggunakan alat peraga.
semua ya. Sekarang ada lagi. Nah, di sini ya, perhatikan ya. Di sini ada satu buah soal yang mana soalnya tentukan hasil perkalian pecahan 4/5 dikali 1/2 menggunakan media kertas. Media kertas ini yang dinamakan media kertas. Sekarang kita akan membuktikan ya dengan menggunakan kertas. Tiap-tiap kelompok siapkan alat dan bahan ya. Nah, sekarang kita akan membahas 4/5. Ayo. 4/5. Berarti sekarang kita buat garis tegak vertikal sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, coba yang kelompoknya. Sudah belum? Sudah ya? Nah, pas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita arsir sebanyak 4. Nah, sudah berkelompok? Sudah anak? Yang ini sudah? Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang yang ada di kertas yang kita buat ini, nah ya. Nah, di mana ini adalah bilangan 4/5. Yang mana yang 4/5 kan bilangannya 4/5. Nah, 4 itu adalah kotak-kotak yang kita arsir. Coba anak perhatikan anak. 4 adalah kotak-kotak yang kita arsir. 5/5 itu jumlah seluruh kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 yang kita arsir itu 4, yang jumlah kotaknya 5. Berarti ini adalah bilangan 4/5. Sudah. Nah, sekarang kita ambil kertas yang satu lagi. Kita akan membahas 1/2. Kalau tadi kita garis atas vertikal, sekarang kita garis mendatar. Coba kalian garis ini mendatar, nah ya. Sudah? Nah, sekarang kita arsir lagi yang atas. Nah,
Sudah? Yang ini sudah? Ini adalah bilangan 1/2, di mana yang kita arsir itu adalah pembilang dan kedua kolom ini adalah penyebut. Ini adalah bilangan 1/2. Nah, sekarang kita ambil kertas yang ini, kita letakkan yang ini di depan ya. Nah, sekarang kita buktikan. Di sini kita hitung yang mana yang di bawah diarsir, yang di atas diarsir. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini diarsir, tapi yang di sini tidak, makanya tidak kita hitung. Berarti ada 4. Sekarang kita hitung lagi jumlah seluruh kotak yang ada. Berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 4/10. Berarti sekarang kita simpulkan ya. 4/5 dikali 1/2 sama dengan 4/10, karena tadi kotaknya 10. Sekarang perkalian bilangan pecahan itu adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 dikali 1, 4, 5 dikali 2, 10. Ya, namanya jumlah perkalian bilangan pecah. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang Bapak sebutkan untuk pindah ke meja itu adalah kelompok 1. Alvin, Yulia Wulandari, Cinta Afifah, Anugrah, terus Ipa. Itu adalah kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Sikit. Tidak sini kelompok 3. Putri Bunga Mawar, Abdiansa, Wafik, Mandala, Mandala, Atika, Atika. Terus yang sisanya itu adalah kelompok 2. Sekarang Azahra itu kelompok 1. Sekarang Bapak akan membagikan soal setiap kelompok itu. Nanti kalian berdiskusi menyelesaikan soal yang Bapak berikan ya. Jangan ribut, berdiskusi yang baik untuk menyelesaikan soal yang Bapak berikan.
tutup. Silakan kalian catat soalnya menurut kelompok masing-masing. Dan mulai berdiskusi untuk menjawab soal yang Bapak berikan.
Sudah selesai belum? Sudah. Masih ada kelompok yang belum? Kelompok yang belum silakan menyelesaikan tugasnya. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Selesai. Kelompok 3? Selesai. Selesai. Jadi sudah selesai semua. Nah, sekarang Bapak akan menyuruh setiap kelompok perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Siapa yang mau maju? Untuk kelompok 3 mana? Kelompok 3. Siapa yang mau maju? Kelompok 1. Sekarang kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas sama-sama setiap tugas dari kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3. Nah, sekarang kita coba membahas hasil dari pekerjaan kelompok 1, yang mana soal dari kelompok 1 ini tentukan hasil perkalian bilangan berikut dari 2/7 dikali 3/4. Ini adalah perkalian bilangan pecahan, yaitu 2/7 dan dikali 3/4. Tadi ingat, masih ingat lihat tadi ya? Kalau mengalihkan bilangan pecahan, kita tidak bisa lagi menyamakan penyebut ya. Nah, sekarang 2 dikali 3 itu berapa? 6. 7 kali 4 berapa? Berarti untuk tugas kelompok 1 itu adalah benar. Terus tugas dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu soalnya tentukan hasil perkalian bilangan dari 2/3 dikali 1/2. Nah, sekarang hasil dari kelompok 2 itu didapat 2/6. Jadi 2/6 ini didapat dari mana? 2 dikali 1 dan 3 dikali 2.
Berarti hasil perkalian dari 2/3 dikali 1/2 itu adalah 2/6. Nah sekarang terakhir tugas kelompok 3. Tugas kelompok 3 ini tentukan hasil perkalian bilangan dari 1/3 dikali 1/2. Ini benar salah? Kalau salah gimana yang salahnya? Bawah itu adalah istilah pecahan apa? Penyebut. Seharusnya penyebutnya apa? 6 itu dapat dari mana? 3 dikali 2. Berarti ini adalah 6. Untuk kelompok 3 tolong diperhatikan bahwa hasil dari 1/3 dikali 1/2 itu adalah 1/6. Ada yang bertanya tidak? Ada yang bertanya tidak? Tentang materi ini. Untuk kelompok 3 sudah mengerti? Mengerti belum? Mengerti. Kalau mengerti semua, sekarang Bapak akan menyimpulkan dari pelajaran yang telah kita pelajari hari ini bahwa rumus perkalian pecahan itu A per B dikali C per D adalah hasilnya AC per B BD. Nah, sekarang A per B dikali C per D hasilnya AC per B BD. AC itu berarti A pembilang dan B dan D adalah penyebut. Berarti dapat kita simpulkan bahwa menyelesaikan hasil perkalian bilangan pecahan itu adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini adalah simpulan dari pelajaran yang kita bahas hari ini. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya, sudah mengerti? Sudah mengerti. Nah sekarang Bapak akan memberikan lagi latihan soal untuk setiap kelompok, tetapi dikerjakan individu atau satu orang buat satu mengerjakan semua. Untuk kelompok 1 ini adalah latihan tiap kelompok. Setiap kelompok itu mengerjakan semua. Sekarang silakan tulis soalnya menurut kelompok masing-masing.
depan.
selesai? Kalau sudah selesai untuk tugasnya diusulkan menurut kelompok masing-masing, kumpul ke depan, ke kelompok. Jadi satu kelompok cuma ngambil.
mengajukan soal satu soal untuk kelompok 2, pada kelompok 2. Siapa yang maju ke depan? Sini. Ya, kelompok 2, siapa yang maju ke depan? Ayo, maju ke depan. Benar? Sekarang kelompok 2 lagi. Sekarang kelompok 2, siapa yang maju? Benar? Satu kali satu soal lagi untuk kelompok 2. Sekarang 4 mau mencoba kelompok 1. Kelompok 1. Siapa yang berani? Benar? Sekarang coba lagi kelompok 1 untuk soal yang kedua. Coba kelompok 1. Dikali 2 per 4. Benar? Ngerti ya itu? Satu soal lagi ya untuk kelompok 1. Yo, satu lagi untuk kelompok 1. Nah, kelompok kita coba lagi dulu untuk kelompok 3. Wah, kelompok 3.
Nah, satu soal lagi untuk kelompok 3. Bro, kelompok 3. Nah, tuh ya. Itu berarti kita simpulkan lagi, kalau perkalian bilangan pecahan itu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Materi yang akan kita bahas yang akan datang adalah pembagian bilangan pecahan. Kali ini kita belajar tentang perkalian bilangan pecahan. Untuk pelajaran yang akan datang kita belajar membagi bilangan pecahan. Nah, perkalian bilangan pecahan ini sudah berhasil. Sudah bisa semua. Sekarang nanti kita akan melanjutkan ke materi pembagian bilangan pecahan. Untuk pelajaran hari ini, Bapak rasa sudah cukup. Dan untuk ketua kelas siap-siap untuk memimpin doa. Tapi sebelum memimpin doa, alat-alat buku-buku itu disiapkan, masukkan ke dalam tas masing-masing. Sudah? Keluar, silakan cek kalau sudah. Doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Awali dengan kelompok 1, silakan keluar, pulang.
Terakhir contoh di ya.